Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam damai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi yang indah ini, sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana kita dapat memperingati sekali lagi kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga, di mana pagi yang indah ini sekali lagi Tuhan memberikan kami waktu untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana kesempatan ini sekali lagi kami dapat memperingati tentang kebangkitannya Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga memampukan kami untuk tetap ada hari ini karena Tuhan yang selalu memberi waktu kepada kami untuk melihat dan mempelajari firman Tuhan di dalam kehidupan kami, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan, berkaryalah Bapa. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya senang sekali mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-12. Firman Tuhan ini berbicara kepada kita dan kita baca bersama-sama di rumah ataupun dimanapun kita berada. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya senang sekali memetik satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu makna Paskah bagi kita di dalam kebangkitan Kristus. Nah, pagi ini memperingatkan kita hari kebangkitan Yesus. Berbeza dengan perayaan hari lain seperti hari Natal ya, yang kita sambut dengan penuh dengan kegembiraan ya, meriah sekali ya. Tetapi di hari Paskah atau di hari kebangkitan ini, kebanyakan kita menyambut dengan secara tenang ya. Kita berpikir dan kita lebih kepada kebenaran firman Tuhan. Bahkan mungkin ada orang yang lupa akan hari Paskah atau hari kebangkitan ini karena mungkin kesibukan yang ada di dalam kehidupan mereka. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paskah adalah satu hari raya orang percaya. Di dalam Alkitab dikatakan, jika Yesus hanya mati dan tidak bangkit, maka seperti yang Paulus katakan kepada kita semua, di mana sia-sia pengajarannya dan sia-sia apa yang kita ketahui dan apa yang kita percayai juga sia-sia. Karena Yesus bangkit, maka kepercayaan kita hari ini tidak sia-sia. Hari Paskah adalah hari yang ditunggu-tunggu bagi bangsa Israel, di mana mereka harus keluar dari tanah Mesir. Dan pada hari itu semua anak sulung orang Mesir ya dibunuh, tetapi pintu-pintu orang Ibrani yang sudah dilumurkan darah ya dilimpasi, sehingga orang-orang Ibrani pada waktu itu dia tidak mengalami kematian anak sulung. Dan peristiwa itu diperingati dengan makna Paskah, yaitu makna anak domba Paskah. Manakala di dalam perjanjian baru pula Yesus Kristus disebut sebagai anak domba Paskah di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Dan anak domba Allah yang disembelih.
di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-6. Nah, untuk jemaat yang dahulu ya, Paskah diperingatkan sebagai hari kemenangan. Nah, setiap minggu kita beribadah, kita memperingati hari kebangkitan Yesus, di mana Ia yang telah mati dikuburkan tetapi bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita orang-orang percaya, di dalam Lukas 24 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-12 ini, kita dapat melihat ada 3 orang yang membawa berita kebangkitan Yesus. Yang pertama itu malaikat, di mana ketika para wanita datang ke kubur Yesus, ya, malaikat menyampaikan kepada mereka tentang berita kebangkitan Yesus. Yang kedua itu ialah para wanita. Di dalam ayat yang ke-19, di mana para wanita itu memberitahu kepada para murid Yesus bahwa Yesus sudah bangkit. Dan yang ketiga yaitu Petrus yang juga memberitakan kebangkitan Yesus. Nah, di sini kita dapat melihat di mana Alkitab menegaskan bahwa ada 11 kali ia mencatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mereka terus-menerus memberitakan kebangkitannya, sehingga banyak orang yang berubah, yang takut menjadi tidak takut, yang tidak percaya menjadi percaya, dan yang tidak mempunyai damai, mereka mendapat kedamaian karena Tuhan yang berkuasa dan Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga kita yang telah mendapatkan berita kebangkitan Yesus dari Alkitab dan yang telah disampaikan oleh para pastor, para penginjil dan pekabar Injil ya di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan memberitahukan kepada orang lain ya tentang kebangkitan Yesus, di mana Ia memberi kemenangan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kami tentang kebangkitan Kristus yang setiap tahun kami rayakan, dan kami percaya kebangkitan Kristus itu yang terus membawa damai kepada kami dan memberikan kami sukacita di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada, di dalam kehidupan mereka, dan di saat kami merayakan Paskah ini ya Bapa, di dalam kebangkitan-Mu kami tetap mempunyai sukacita, damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur di hadapan. Haleluya, amin.